Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga sampai detik ini masih sehat selalu ya. Jangan sampai sakit. Harus tetap menjaga imun dan kesehatan. Nah, hari ini kita akan mulai belajar lagi ya sebelum menjelang PTS. Nah, kira-kira kita mau belajar apa nih hari ini? Ada yang tahu nggak? Hari ini kita mau membahas dan mengisi latihan soal yang ada di tema 2, subtema 1. Jadi, beberapa waktu lalu kalian sudah mengerjakan latihan soal di tema 1, subtema 1 sampai 4. Nah, sekarang kita mulai mengisi latihan soal yang ada di tema 2, subtema 1 sampai nanti menjelang PTS. Tujuannya agar materinya juga dapat diulas kembali, dibaca kembali sebelum pelaksanaan PTS. Nah, yuk kita belajar sama-sama ya. Tapi sebelum itu kita harus baca doa dulu nih. Coba tadahkan tangannya ya, kita berdoa sama-sama. Mulai dari ta'uz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah aku ilmu, pengetahuan, dan pemahaman. Amin. Oke, mudah-mudahan hari ini lancar ya belajarnya. Nah, coba buka buku bupenanya, bupena 3A ya. Bupena 3A halaman 125. Kita akan membahas latihan soal tema 2, subtema 1. Oke, nah tampilannya seperti ini ya di halaman 125. Yuk langsung aja kita isi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Nomor 1 soalnya. Nah, di sini materinya ada tentang dongeng ternyata nih. Ayo ingat-ingat kembali ya materi tentang dongeng. Coba nomor 1 kita baca sama-sama yuk sambil dibuka bukunya, sambil diisi juga di rumah ya. Pesan dalam dongeng berarti titik, titik, titik. Ayo, siapa yang tahu? Jawabannya A, B, atau C ya? Ya, betul. Pesan dalam dongeng itu berarti sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, berarti jawabannya C ya. Coba disilang. Kita lanjut ke nomor 2. Soalnya, dongeng yang tokohnya berupa hewan disebut A. Mite, B. Fabel, C. Hikayat. Kira-kira A, B, atau C nih? Ya, jawabannya B, yaitu fabel. Nah, harus diingat ya, nanti barangkali ada di soal PTS, soal-soal ini bisa jadi ya. Makanya harus sering belajar, harus sering dibaca-baca kembali buku dan materi sebelum-sebelumnya. Oke? Lanjut lagi ya ke nomor 3. Nah, di sini ada potongan dongeng tentang kelapa dan juga pepaya. Kelapa, ibu bacakan ya. Kelapa merasa dirinya paling berguna. Ia menyombongkan dirinya kepada pepaya. Pepaya kemudian menceritakan bahwa daunnya dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Kelapa lalu sadar bahwa setiap tumbuhan memiliki kelebihannya sendiri. Nah, nanti ada nomor 3, 4, dan 5 tentang dongeng di sini ya, nanti isinya ada di sini. Nah, sekarang ibu mau bantu saja yang nomor 3, nanti nomor 4 dan 5-nya kalian isi masing-masing mandiri di rumah ya. Nomor 3 nih, kira-kira tokoh dalam dongeng tersebut adalah titik, titik, titik. Nah, kira-kira siapa nih? Nah, setelah kita tadi baca di potongan dongengnya, ternyata tokoh atau pemeran atau pelaku yang ada dalam dongeng tersebut hanya ada kelapa dan pepaya. Berarti kita tulis kelapa dan pepaya. Nah, begitu ya. Sekarang nomor 4. Nah, nomor 4 ini bisa ditulis di buku tulis ya kalau tidak cukup.
Caranya kalian tulis dulu halamannya, nanti biar tidak sulit untuk mencarinya lagi. Bu Pena halaman 125, muatan bahasa Indonesia. Nomor 4. Pesan yang dapat diambil dari dongeng di atas adalah titik, titik, titik. Nah, nanti kalian tulis seperti itu ya. Tuliskan pesan yang kalian dapat dari dongeng yang kita baca tadi. Lalu nomor 5, ceritakan kembali potongan dongeng tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Nah, boleh nih tulis ya semampu kalian menuliskan kembali cerita kelapa dan pepaya menggunakan bahasa kalian sendiri. Oke? Semangat ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu yang ada di muatan matematika, yaitu tentang materi sifat komutatif atau sifat pertukaran. Nah, coba dilihat di sini ada soal nomor 1. Soal nomor 1, baca bareng-bareng ya. Sifat komutatif disebut juga sifat titik, titik, titik. Kira-kira jawabannya A, B, atau C ya? A, pengelompokan, B, penjumlahan, C, pertukaran. Ya, jawabannya yaitu C. Nah, yaitu pertukaran. Jadi kalau misalkan ada kata komutatif, kalian langsung ingat ke sifat pertukaran ya. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Secara umum, sifat pertukaran pada penjumlahan dapat ditulis titik, titik, titik. Nah, kita lihat di sini. A itu opsinya A ditambah B sama dengan A tambah B. Nah, kira-kira di sini ada sifat pertukaran nggak? Nggak ada nih. Coba yang C sekarang. A ditambah A sama dengan B ditambah B. Nah, ini juga tidak ada sifat pertukaran di sini. Sekarang kita lihat yang B. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, baru di sini ada sifat pertukaran. A ditambah B, jika kita tukar itu menjadi B ditambah A. Ini untuk sifat pertukaran pada 2 angka, yaitu jawabannya B. Wah, salah nih ibu. Ini B ya anak-anak ya. Ini kurang atas nih. Ingat-ingat ya, ini isinya B. Sekarang nomor 3 yuk. Nomor 3, di sini ada angka 275 ditambah 428 sama dengan 428 ditambah titik, titik, titik. Kira-kira jawabannya berapa ya? Betul, kita tinggal tulis aja angka 275. Coba kalian lihat di sini. Kalian lihat ya. Di soalnya 275 ditambah 428, setelah kita pertukar atau ada sifat pertukaran di sini menjadi 428 ditambah 275. Oke, paham ya? Nah, untuk nomor 4 juga ini sama ya. Kalian tinggal isi bagian yang kosongnya saja. Kira-kira berapa hasilnya? Ayo kerjakan mandiri di rumah ya. Sekarang ibu akan jelaskan nomor 5. Di nomor 5 ini ada soal cerita. Nah, di sini ibu sudah lihat ada 3 bilangan yang 3 angka, bilangan 3 angka. Nah, berarti di sini adalah sifat pertukaran 3 angka. Kalau di sini 2 angka ya, kalau di sini sudah 3 angka. Coba kita baca bareng-bareng ya. Dalam sebuah pameran tanaman hias, jumlah tanaman yang terjual selama 3 hari berturut-turut adalah 175 pot, 246 pot, dan 325 pot. Tentukan jumlah seluruh tanaman hias yang terjual dengan menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya ya? Coba perhatikan ke sini. Kasih judul dulu di bukunya ya, muatan matematika, masih di halaman 125. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi tadi kan kita sudah tahu selama 3 hari berturut-turut itu artinya ada 3 bilangan atau 3 angka di sini. Nah, angkanya berapa saja, yaitu 175, 246, dan 325. Nah, ibu sudah
pindahkan ke sini. Tinggal kalian isi bagian-bagian yang kosongnya saja. Kalian lihat kembali materi sebelumnya tentang sifat pertukaran 3 angka ya. Di situ ada pertukarannya itu hanya di bilangan kedua dan bilangan ketiga saja, tinggal ditukar. Lalu nanti bilangan ke-1 ditambah bilangan kedua, hasilnya simpan di sini. Dan bilangan ketiga pindahkan ke sini, lalu nanti hasilnya di sini. Nah, jangan lupa jika kita mengerjakan soal cerita, kita harus membuat kalimat jadi. Jadi, ini harus pakai koma ya. Jadi, jumlah seluruh tanaman hias yang terjual adalah sebanyak titik-titik pot. Jadi kalian jumlahkan dulu hasilnya berapa di sini. Nanti kalian tuliskan juga di sini berapa tanaman yang terjual. Paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu tentang muatan SBDP. Nomor 1, suara prok-prok dari anggota tubuh dihasilkan oleh A. Tepuk tangan, B. Berkedip, C. Bersiul. Coba kalian coba satu-satu ya, kira-kira yang menimbulkan suara prok-prok itu A, B, atau C? Betul, jawabannya A. Ya, ketika kita bertepuk tangan, kita sering menyebutkan prok, prok, prok. Karena ketika kita berkedip itu nggak ada suaranya ya. Terus pas kita bersiul suaranya tidak seperti prok, prok. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, masih di halaman 125 sampai 126. Nah, sekarang halaman 126 ya. Nomor 2, melodi dirangkai untuk menghasilkan A. Dinamika, B. Irama, C. Nada. Ayo, kira-kira apa ya? Ada di halaman sebelumnya. Jadi kalian jika mau mencari jawaban di soal-soal ini, kalian buka lagi lembar-lembar buku sebelumnya, di situ bisa kalian baca lagi. Nah, jawaban nomor 2 yaitu irama. Jadi melodi yang dirangkai itu untuk menghasilkan lagu, dan pada lagu itu ada sebuah irama. Sekarang nomor 3, bunyi yang berulang-ulang akan membentuk. Nah, kira-kira apa isinya ya? Coba nanti kalian isi di sini masing-masing ya, untuk nomor 3, nomor 4, dan juga nomor 5. Isi mandiri di rumah ya. Buka lagi halaman-halaman sebelumnya untuk mencari jawabannya. Oke, semangat. Lanjut ke mata pelajaran terakhir yaitu PPKN. Nah, karena nanti di PPKN ini nomor 2-nya lumayan panjang, jadi nanti siapkan lagi buku tulisnya ya. Nomor 1 dulu nih. Jika seseorang berbuat baik kepada kita, kita sebaiknya titik-titik. Maksudnya sikap kita nih ketika kita diperlakukan baik oleh seseorang. Kira-kira kita menolak, tidak peduli, atau mengucapkan terima kasih? Nah, betul jawabannya C, yaitu mengucapkan terima kasih. Nah, di sini silangnya nggak ada ya. Isinya C ya anak-anak ya, mengucapkan terima kasih. Karena kita adalah manusia yang adil dan beradab pada Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh dari manusia yang beradab yaitu mengucapkan kata terima kasih ketika kita ditolong oleh orang lain, dan juga mengucapkan kata maaf ketika kita membuat kesalahan. Paham ya? Sekarang nomor 2, contoh pengamalan sila kedua Pancasila adalah titik-titik. Nah, nomor 2 contohnya yaitu berkata dengan bahasa yang santun. Kalian boleh tuliskan beberapa pengalaman atau mau satu juga boleh, tapi kalau misalkan kalian menuliskan beberapa lebih dari satu itu lebih bagus lagi ya. Nah, untuk soal nomor 3 dan 4 kalian kerjakan di rumah ya. Di sini kalian nanti
menuliskan bagaimana caranya meminta maaf kepada orang lain ketika kita berbuat salah, dan juga menuliskan 2 contoh pengalaman ketika kita mendoakan orang lain. Gunakan dengan bahasa sendiri ya. Oke, semangat. Nah, oke, alhamdulillah untuk hari ini sudah selesai ya. Nah, Ibu tutup, mudah-mudahan materi kali ini dapat dipahami. Jangan lupa untuk selalu belajar karena sebentar lagi kita mau PTS nih. Jadi harus sering mengulas materi, terutama berhitung ya, matematika dan juga membaca. Oke, Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.